Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita hari ini akan bahas tentang lingkaran. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang definisi dan istilah pada lingkaran. Kalian tentunya sering sekali mendengar kata lingkaran, tapi begitu ditanya, lingkaran itu apa sih? Apa sih definisi dari lingkaran? Nah, mungkin agak melamun untuk beberapa detik ya, mencari jawaban atau mengingat kembali, pernah nggak ya belajar tentang itu? Ya. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan yang titik-titiknya berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud dengan titik tertentu tersebut itu adalah pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama itu disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, kalau kalian merasa berat untuk menghafalkan ini, kalian bisa menganalogikan ketika kalian membuat lingkaran dengan jangka, apa yang kalian lakukan? Yang pertama tentunya kita membuat pusatnya dulu ya. Tusukan pusatnya, kemudian kalian akan membuka jangka selebar R, lalu kalian putarkan sampai dia kembali ke titik asal. Nah, yang dimaksud lingkaran tuh yang mana sih? Yang tadi kalian putar itu. Ya. Jadi, titik-titiknya itu banyak sekali sampai tak terhingga, itu disebut sebagai lingkaran. Nah, sedangkan yang berjarak sama terhadap sebuah titik, udah jelas tuh jari-jari ya. Titiknya titik mana? Titik pusat. Maka untuk menghafalkan definisi lingkaran, kita cukup membayangkan cara membuat lingkaran. Jadi lingkaran adalah titik-titik yang banyak, atau di sini secara formal dikatakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu, yaitu titik pusat. Nah, jarak yang samanya dikatakan sebagai jari-jari. Ya. Oke. Kita akan ulas. Di sini ada istilah-istilah lingkaran. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Mungkin ada yang pernah mengenal, pernah mendengar, atau bahkan tahu kok semuanya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya. Pusat lingkaran. Tadi, pusat lingkaran adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak pada tengah lingkaran. Berarti kalau di sini, di gambar ini, pusat lingkarannya adalah A. Ada juga yang suka menuliskan pusat lingkaran itu sebagai O. Ada juga yang menuliskan P. Jadi apapun hurufnya, tapi kalian tahu bahwa pusat lingkaran itu adalah titik di tengah lingkaran. Ya, apapun nama hurufnya, kalian nggak akan bingung. Oke, ya kita lanjutkan. Jari-jari. Di definisi tadi sudah ada ya. Jari-jari adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, pusat terhadap titik pada lingkaran. Di mana? Dimanapun. Ketika kita menarik garis dari pusat lingkaran ke lingkarannya, maka dia akan menjadi jari-jari. Nah, dalam suatu lingkaran, jari-jarinya dimanapun kita tarik, hasilnya akan bagaimana? Ya, panjangnya akan sama. Kebayang dong kalau misalkan kita naik mobil yang jari-jari bannya nggak sama. Ayo. Gimana ya? Oke, kita lanjutkan. Diameter. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Dua titiknya yang mana nih? Nah, di sana kan kita udah punya ya, titik sini nih. Ini ada satu titik dan kita punya titik lain. Jadi kalau jari-jari itu dari pusat ke lingkarannya, sekarang kalau diameter dari ujung ke ujung. Nah, kalau di sini misalkan kita kasih ini garis dari ujung ke ujung melalui pusat, harus melalui pusat ya. Dari ujung ke ujung melalui pusat, kita kasih nama misalkan di sini D, yang ini C, maka DC adalah diameter. Kita bisa katakan si DC itu adalah diameter.
Nah, apa hubungannya diameter dengan jari-jari? Diameter dilambangkan dengan D, sedangkan jari-jarinya di sini adalah AC. AC adalah jari-jari. Kita lihat bahwa jari-jari itu dari pusat ke lingkarannya, sedangkan diameter dari ujung ke ujung. Nah, di sini ada hubungan bahwa diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Itu harus diingat-ingat ya. Next. Busur lingkaran. Yang mana sih busur lingkaran? Nah, busur lingkaran itu adalah, dari B ke C, itu satu busur. Garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Jadi garis itu nggak selalu garis lurus ya. Nah, garis yang melengkung pada lingkaran ini disebut sebagai busur. Busur BC. Mungkin nanti ada busur CD, busur CE, busur apapun, pokoknya yang penting dia berada dalam lingkaran ini. Lanjutkan. Tali busur. Kalau tadi kita punya busur BC, nah tali busur itu adalah yang garis lurusnya. Tali busur adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Dari sini ke sini. Dia dikatakan sebagai tali busur. Jadi kalau ini busurnya, ingat busur panah? Oke, ini busurnya, nah ini tali busurnya. Gitu ya, kalau kita punya panahan gitu ya, alat panah. Seperti itu. Next, juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Jadi ada busur, BC, dan 2 buah jari-jari. Di sini kalau misalkan mau ditandai ya, si juring itu adalah ini. Dia boleh kita katakan adalah seper-N dari sebuah lingkaran. Atau potongan pizza lah gitu ya, kita bilangnya. Jadi sepersekian dari lingkaran yang dipotong dari titik tengah, titik pusat. Nah, ini dikatakan sebagai juring lingkaran. Paham ya? Kita lanjutkan. Tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang tadi di panahan itu kita punya busur dan kita punya tali busur. Nah, bagian yang kecil ini, yang putih kecil ini dikatakan sebagai tembereng. Jadi boleh dikatakan juga tembereng itu adalah juring dikurangi dengan segitiga ya. Ya, tembereng itu yang dibuat dari busur dan tali busur. Ini namanya tembereng. Istilah terakhir yang akan kita bahas adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, tetapi tegak lurus dengan tali busurnya. Tali busur tadi yang mana? BC. Nah, pusatnya adalah A. Berarti kita akan membuat garis dari A. Mudah-mudahan garisnya bagus. Tegak lurus. Nah, ini dikatakan sebagai apotema. Dari semua istilah yang tadi sudah kita bahas, nah ini adalah kesimpulannya. Kita akan bikin dalam satu gambar lingkaran. Di sini ada juring, ada tembereng, ada diameter, ada jari-jari, ada busur, tali busur, dan apotema. Oke, ini adalah kesimpulan dari istilah-istilah yang ada dalam lingkaran. Mudah-mudahan bisa dicerna, disimak, dan kalian paham. Oke, kita akan lanjut di part yang kedua.